Perkenalkan, saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19022611063. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Telinga, Hidung, dan Tenggorokan dan Kepala Leher periode 14 September sampai dengan 27 September 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama ada tes rine, yang kedua tes rinoskopi anterior, dan yang ketiga adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Paramita yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Emi. Emi, saya boleh tahu umurnya berapa? 15. Emi, alamatnya di mana ya? Di Singaraja. Untuk sekarang berarti masih sekolah ya Emi ya? Masih. Ini jadi sesuai jadwal, Emi kan hari ini akan melakukan pemeriksaan rine. Nah, pemeriksaan rine ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pendengaran dengan cara membandingkan antara hantaran suara melalui udara dengan hantaran melalui tulang pada telinga yang sama. Jadi pada pemeriksaan ini saya akan menggunakan beberapa peralatan, yaitu ada Garputala 512 Hz. Nanti Garputala ini akan saya putarkan dan saya tempelkan ke belakang telinga DMI, yaitu pada tulang mastoid, dan nanti akan saya jika terdengar suara. Setelah itu setelah suaranya hilang, nanti DMI bisa kasih tahu saya, dan kemudian saya akan memindahkan Garputala tersebut ke bagian depan yang telinga. Nah, pada saat saya mau menempelkan Garputala tersebut ke bagian belakang telinga atau di tulang mastoid, itu merupakan saya mencari hantaran tulang. Kemudian ketika saya pindahkan ke depan telinga, yaitu saya mencari hantaran udara, dan mungkin pemeriksaan ini akan membuat sedikit tidak nyaman. Apakah DMI bersedia? Baik, sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan persiapan alat-alat ya. Saya sudah mencuci tangan tadi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya ya. Ini merupakan Garputala 512 Hz. Sekarang saya lentikkan, dan nanti jika sudah tidak terdengar lagi, beritahu saya ya. Saya akan menempelkan pada tulang mastoid. Hilang. Sudah hilang saya. Masih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga yang sebelah kiri. Saya lentikkan kembali dan tempelkan pada tulang mastoid. Apakah sudah hilang? Ini bagaimana? Masih. Nah, baik, pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang saya mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan apa temuan saya ini ya. Jadi kan pemeriksaan sudah selesai. Jadi tadi saya temukan bahwa tes rine AD itu positif, dimana pada saat saya memindahkan Garputala ke depan liang telinga adik, suara Garputalanya itu masih bisa adik dengar. Nah, kalau misalnya tes rine negatif itu, dimana pada saat saya memindahkan Garputala ke depan liang telinga, suara Garputalanya sudah tidak adik dengar lagi. Sampai saat ini ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Tidak, Dok. Ya, baik, terima kasih.
Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Paramita yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Emi. Emi, saya boleh tahu umurnya berapa? 15. Emi, alamatnya di mana ya? Di Singaraja. Untuk sekarang berarti masih sekolah ya Emi ya? Masih. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Nah, di sini bertujuan untuk menilai atau mengevaluasi ada atau tidak gangguan atau kelainan pada rongga hidung adik. Pada pemeriksaan ini, saya akan menggunakan lampu kepala dan spekulum hidung steril untuk membantu saya melihat bagian dalam rongga hidung adik. Nah, mungkin pemeriksaan ini akan membuat sedikit tidak nyaman. Apakah adik bersedia? Baik, Dek. Jadi, jika adik bersedia, saya akan mempersiapkan alat dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan berhadapan duduk dengan pasien dengan posisi tidak saling bersilangan. Nah, adik boleh dilepas kacamatanya dulu ya. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Saya melihat apakah terdapat deviasi ataupun cekrat yang keluar dari hidung. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya deviasi ataupun sekret yang keluar dari hidung. Yang kedua, saya akan melakukan palpasi untuk melihat apakah ada fraktur, krepitasi, atau dan lainnya. Permisi adik ya. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya kelainannya. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum di kedua rongga hidung kanan dan kiri, di mana spekulumnya akan saya masukkan secara perlahan dengan menggunakan tangan kiri. Adik, kepalanya bisa ditengah-tengahkan sedikit ya. Nah, sebelumnya saya akan menghidupkan lampu terlebih dahulu. Baik, saya akan memeriksa rongga hidung kanan terlebih dahulu ya. Saya akan memasukkan spekulum dengan posisi tertutup dengan tunjuk saya fiksasi pada puncak hidung. Setelah itu saya buka spekulumnya dan melihat apakah ada kelainan di dalamnya. Setelah itu saya akan menutup tanpa menutup secara sedikit, tidak full. Setelah itu saya pindahkan ke rongga hidung sebelah kiri dengan posisi tertutup. Saya tetap memfiksasi tunjuk saya pada puncak hidung. Baik, saya tidak menemukan adanya kelainan di sini. Selanjutnya akan saya tutup sedikit, tidak tutup full, dan mengeluarkannya. Nah, di sini yang dinilai yaitu yang pertama rongga hidung lapang atau sempit. Di sini saya tidak mendapatkan ada rongga hidung yang sempit. Kemudian saya nilai keadaan konka. Ukuran konkanya normal, tidak ada bengkak ataupun edem atau hipertrofi dan tidak ada atrofi. Untuk warna konkanya merah muda yang tidak ada hiperemis maupun pucat keunguan. Selanjutnya saya nilai keadaan septumnasinya baik. Kemudian juga perhatikan apakah ada sekret, massa ataupun polip. Dan di sini saya tidak melihat adanya sekret yang terlihat. Tidak ada tumor atau massa maupun polip di daerah rongga hidung. Kemudian saya akan melihat apakah ada benda asing lain dan tidak ada. Pemeriksaannya sudah selesai, saya akan mematikan lampu dan mencuci tangan kembali ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa saja temuan saya.
pemeriksaannya kan sudah selesai dan saya sudah selesai mencuci tangan kembali. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya kelainan pada rongga hidung adik. Sampai saat ini ada yang belum jelas atau ingin adik tanyakan? Ya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Paramita yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Emi. Ya, Emi, saya boleh tahu umurnya berapa? 15. Ada Emi, alamatnya di mana ya? Di Singaraja. Untuk sekarang berarti masih sekolah ya Emi ya? Masih. Jadi pemeriksaan selanjutnya ini adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada kelenjar tiroid adik itu ada pembesaran atau tidak. Nah, pada pemeriksaan ini saya akan melakukan palpasi atau perabaan dengan sedikit penekanan pada daerah leher, dan mungkin pemeriksaan ini akan membuat sedikit tidak nyaman. Apakah adik bersedia? Baik, jika adik bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya adik ya. Jadi yang pertama saya telah mencuci tangan terlebih dahulu dan akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada kelenjar tiroid adik. Nah, bisa sedikit tengadah ya. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya kemerahan pada kulit di sekitar daerah kelenjar tiroid, tidak ada luka maupun jaringan parut. Tidak ada ditemukan adanya pembesaran atau benjolan yang terlihat pada daerah kelenjar tiroid maupun daerah sekitarnya. Dan di sini adik bisa coba menelan ya. Nah, saya telah mengamati pergerakan dari kelenjar tiroid dan didapatkan kelenjar tiroid terangkat saat menelan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan berada di belakang adik ya. Saya sudah bisa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan meraba tiroid pasien dengan menggunakan 3 jari saya kiri dan kanan, di mana jari kiri saya akan meraba lobus kiri dari tiroid pasien dan 3 jari kanan saya akan meraba lobus kanan dari pasien. Dan di sini saya akan melihat apakah ada pembesaran, apakah bagaimana konsistensinya, apakah ada perubahan suhu, dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ibu nanti kalau misalnya ada nyeri tekan dibilang ya. Apakah nyeri? Bisa menelan ya. Baik Bu, pemeriksaannya tadi sudah selesai dan saya sudah mencuci tangan kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya temukan pada pemeriksaan tadi. Nah, saya tidak menemukan adanya pembesaran pada kelenjar tiroid ibu, konsistensinya masih kenyal, tidak ada perubahan suhu, dan tadi ibu tidak ada merasakan nyeri. Oleh karena tidak ada pembesaran, saya tidak melakukan pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan suara berit pada kelenjar tiroid ibu. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelenjar tiroid ibu masih normal dan tidak ada kelainan ya Bu ya. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih.